Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-'azizul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah. Salawat dan salam tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini mumpung spesial, kita kasih judul Haji dan Muharram. Belum masuk kepada tafsir Ibnu Katsir, kita awali dari surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya jumlah bulan dalam satu tahun di sisi Allah itu ada 12 bulan, yang dalam asbabun nuzulnya dulu orang berselisih apakah ada yang menyebut 10, ada yang menyebut kurang bahkan lebih. Maka ditegaskan oleh Allah di surat At-Taubah ini jumlah bulan hanya 12 bulan. Di sini langsung disebutkan fi kitabillah, ada di dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, dan itulah masa yang Allah gunakan untuk menciptakan langit dan bumi. Minha, di antara 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim, yang indahnya 4 bulan haram itu ada kaitan dengan agama yang lurus. Kalau kita pelajari bulan haram, itu bulan, 1 bulan terpisah kata Nabi, 3 bulan berturut-turut. 1 bulan terpisah adalah bulan Rajab, di mana bulan Rajab itu para ulama menuliskan dalam kitabnya itulah mulai menyiapkan diri untuk Ramadan. Jadi rata-rata persiapan itu 3 bulan. Makanya kan Rajab, Sya'ban, baru masuk Ramadan. Jadi 2 bulan itu persiapan. Maka Nabi sendiri di dalam hadisnya disebutkan berpuasa di bulan Rajab banyak, di bulan Sya'ban lebih banyak. Kemudian yang 3 bulan berturut-turut itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Walaupun di dalam surat Al-Baqarah disebutkan Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, faman farada fihinnal hajja, di situ ditunjukkan bahwa yang disebut bulan-bulan haji di surat Al-Baqarah itu adalah dari Syawal, Dzulqa'dah. Jadi persis seperti tadi Rajab, Sya'ban, masuk Ramadan. Nah ini Syawal, Dzulqa'dah, baru Dzulhijjah. Dzulhijjah kan pelaksanaan hajinya. Jadi rata-rata persiapan itu 2 bulan. Jadi penetapan niat itu dari bulan Syawal, itu selesai Ramadan, yang mau berangkat haji itu sudah mulai ekstra di bulan Syawal. Untuk apa? Kalau kemarin yang kita sebut adalah kaitan dengan iman, kemudian jihad, baru haji. Iman itu berarti ilmunya, jihad itu persiapan mentalnya, karena berangkat haji kayak berjihad, dia harus mengeluarkan segenap kekuatan
baik kekuatan jasmani, kekuatan finansial ataupun kekuatan pemikirannya, semuanya dikeluarkan hanya untuk tadi melaksanakan ibadah haji. Makanya iman itu berkenaan dengan tadi sama dengan ilmu dan terus membangun keyakinan. Nah, Muharram itu kan berarti pasca haji. Jadi memang Muharram ini kalau kita lihat Nabi nanti yang terkenal di kita kan santunannya. Artinya apa? Ya sudah pasca haji itu untuk Allah, tinggal sisa untuk manusia. Banyak memberi manfaat untuk manusia. Momentumnya itu Nabi berpuasa di tanggal 10 Muharram. Sayangnya di kita kadang-kadang malah 10 Muharram itu dijadikan waktu untuk santunan anak yatim, makan-makan, katanya lebaran anak yatim. Ini bertentangan dengan yang dilakukan oleh Nabi. Nabi tanggal 10 itu berpuasa. Jadi harusnya kalau mau santunan bisa tanggal 11 gitu ya. Atau malamnya gitu ya, setelah buka puasa diajarkan dulu kepada anak yatim untuk berpuasa. Ini yang sesuatu yang harus dikaitkan. Maka puasa di 10 Muharram ini itu kan nanti para sahabat lapor kepada Nabi, Yahudi juga berpuasa, Nasrani juga berpuasa, lalu Nabi menyampaikan, berarti tahun depan kita puasanya jangan 10 saja, tapi dengan 9. Jadi 9, 10 Muharram. Walaupun fasilitas di bulan Haram itu fasilitas yang kapan saja mau puasa, hari apa saja itu bebas. Jadi kalau ada orang berpuasa dari tanggal 1 sampai 10 nggak ada masalah, 11 sampai nggak ada masalah. Jadi kapan saja saya mau puasa, hari Jumat saja bisa. Kalau dia bulan Haram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu bulan bebas untuk berpuasa kapan saja. Jadi enggak seperti bulan-bulan yang bukan bulan haram. Bulan haram itu kan yang bukan bulan haram, ya kalau mau puasa di Senin lah, Kamis atau 13, 14, 15. Jadi ada ketentuan-ketentuan. Kalau puasa Jumat ya sebaiknya Kamis, dari Kamis berpuasa ya. Kalau mau puasa Ahad berarti harus ditambah Senin. Itu ada aturan-aturan adabnya di bulan-bulan selain bulan haram. Kalau bulan haram bebas, mau puasa kapan saja, saya mau puasa. Itu tetap masuk kategori bahwa di bulan haram itu pahala dilipat gandakan. Jadi ya ini Muharram keseluruhan, Rajab keseluruhan gitu ya, Dzulqa'dah keseluruhan, Dzulhijjah berarti dikurangi Idul Adha dan 11, 12, 13 hari tasyrik dikurangi 4, itu bebas. Kapan saja berpuasa ya. Disuruh banyak-banyak beramal soleh. Bahkan tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu berarti 1 sampai 9 ya, 1 sampai 9, 10 kan tidak benar. Amalan 1 sampai 10, amalan apa saja itu pahalanya sangat besar, melebihi jihad di jalan Allah. Sahabat sampai mengatakan, apakah lebih besar dari jihad di jalan Allah? Iya, lebih besar. Kecuali kata Nabi, orang yang membawa seluruh hartanya, kemudian seluruh tenaganya berjihad, pulang tinggal nama, nah itu baru setara. Jadi amalan-amalan sholih di 10 hari ya Dzulhijjah itu amalannya, pahalanya lebih besar dari jihad. Yang bisa mengalahkan hanya benar-benar berangkat jihad, seluruh hartanya dibawa, kemudian nanti sampai wafat tinggal nama saja, nggak dapat apa-apa, itu baru menyamai. Jadi memang agama kita di sini ya, bulan haram itu Allah tentukan, Allah pilihkan, salah satunya seolah-olah menyatakan kepada kita bahwa ya kalau nggak rajin 12 bulan, minimal rajin di 4 bulan. Jangan sampai nggak sama sekali 4 bulan lewat gitu ya. Jadi kalau ibaratnya bulan-bulan yang lain biasa saja, coba bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, agak bahasa yang sekarang gaskeun lah di situ. Ya, mau amal-amal soleh apa saja gitu ya.
Yang terbantu adalah para jemaah haji yang sedang haji, itu sangat terbantu karena dari tanggal 1 lalu terus saja mereka, dan di bulan Zulhijjah itu kan semangat untuk apa? Menggunakan waktu untuk beribadah sangat tinggi ya. Karena ya nggak ada kerjaan lain, kerjaannya ibadah saja. Jadi ini menjadi catatan-catatan. Makanya di sini kalau tidak bisa melakukan amal solih, minimal kata ayatnya fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menzalimi diri kalian sendiri. Jadi maksudnya zalimi bengong aja nggak ngapa-ngapain kan berarti waktu sia-sia. Jangan, minimal zikir lah gitu ya. Masa bengong doa gitu kan, subhanallah, alhamdulillah gitu. Bahkan dalam hadis tentang 10 ya, awal dari Dzulhijjah itu kan disuruh banyak baca takbir, tahmid, tahlil ya, minimal kan itu kan Allahu Akbar ya, alhamdulillah, la ilaha illallah ya, banyakinlah minimal sekali berzikir sehingga tidak jatuh pada menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri sendiri itu kan ya tidak belajar, tidak melaksanakan perintah, malah melaksanakan yang dilarang. Kalau istilah waktunya berarti minimal disia-siakan, bahkan lalai, itu zalim. Sedangkan tugas kita adalah diisi. Bahkan di sini waqatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Jadi bahkan kalau di bulan haram yang tadinya dilarang untuk berperang, tapi kalau ada yang nyerang kita harus apa? Balik, melawan. Itu bayangin. Jadi asalnya kalau nggak ada sebab, jangan nyerang jangan nyerang musuh di bulan haram. Tapi kalau musuh nyerang, harus balas menyerang. Jadi jangan bilang kita bulan haram, jangan. Sehingga di sini wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jadi Allah bersama orang yang bertakwa. Jadi kita ini kadang-kadang salah menilai. Itu orang kenapa nyerang musuh gitu. Ya kan? Padahal bulan haram. Ya berarti kan kalau ada kaum muslimin yang bertakwa menyerang musuh di bulan haram, sebabnya udah ketahuan karena musuh nyerang. Masa diam saja? Karena Allah sendiri mengatakan wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Jadi memang batas-batas itu ya sering sekali kita ini berlebih-lebihan dalam satu sisi, sehingga seolah-olah kalau ada orang melakukan tindakan itu menjadi salah. Nah, ini nanti ada hubungan dengan haji. Wa adzin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Surat Al-Hajj ayat 27 ini kan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyeru manusia melaksanakan ibadah haji. Nabi Ibrahim bingung, gimana menyerunya? Ya kata Allah, serukan saja, nanti Allah yang menyampaikan. Maka ternyata dia berdiri di makom Ibrahim itu. Makom Ibrahim itu kan, makom artinya tempat berdiri. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu. Jadi injakan Nabi Ibrahim untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Nah setelah selesai, makanya Nabi Ibrahim tadi menyeru manusia untuk haji. Haji itu artinya kan berziarah ke Baitullah. Jadi menyeru, wahai manusia, Allah telah menciptakan, telah memerintahkan membangun Baitullah, rumah Allah, maka berziarahlah kalian. Fahajju, makanya disebut hijjul bait. Hijju itu berziarah ke Baitullah, Ka'bah. Jadi untuk apa? Liyashhadu manafi'a lahum. Jadi untuk menjadi saksi, ada manfaat. Jadi manfaat ibadah haji itu harus disaksikan. Yang dinamakan saksi itu kan apa? Melihat langsung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
Makanya masing-masing nanti manfaat dari haji itu tergantung apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan. Kalau ada yang saya nggak ngapa-ngapain, ya udah berarti manfaatnya segitu aja. Makanya teorinya harus dikuatkan. Teorinya harus dikuatkan. Karena kalau melihat kasus haji zaman sekarang, itu kan yang sama itu ya paling pas saat tawaf. Sama-sama tuh nggak ada bedanya tuh, mau plus mau yang tamu saja tawaf ya kayak gitu. Kemudian sa'i juga sama tuh, nggak ada mau plus mau apa ya sa'i gitu, balik tujukan. Jadi kemudian melempar jumroh, walaupun katanya dekat tetap aja harus jalan, harus itu melempar jumroh masih sama tuh. Mau plus mau bukan, pokoknya harus melakukan melempar jumroh. Wukufnya harus sama itu. Jadi wukufnya bukan tendanya yang megahnya, bukan, itu mah cuma fasilitas wukuf. Wukuf itu saat dia diam, dengan apa? Dengan tadi bermunajat dengan Allah, itulah wukufnya. Selama ini kan orang seolah-olah wukuf itu ya kalau yang VIP fasilitas itu kan fasilitas tidur sama makan, bukan fasilitas wukuf. Fasilitas wukuf itu adalah sedang saat dia membawa apa kepada Allah, mengadu ya, dari waktu zuhur sampai waktu maghrib. Kasusnya jamaah haji kita itu bahkan beberapa beberapa petugas malah mengumumkan prosesi wukuf sudah selesai. Saya kadang-kadang malas berdebat, saya bilang selesai gimana, selesainya tuh maghrib. Jadi acara seremonial selesai mereka ngobrol. Waduh kacau nih, kita mau konsentrasi baru jam 4. Sebenarnya waktu kemarin itu maghribnya jam 7. Berarti masih apa? 5, 6, 7, masih 3 jam untuk ngadu lagi. Silakan nangis lagi, ngadukan dosa. Hajat sebutlah anaknya satu-satu. Jamaah yang titip apa semua itu mereka kanan kiri udah ngobrol ketawa-ketawa tuh, pusing juga. Gimana ya? Ini memang belum ya tersosialisasi dengan maksimal, belum. Bahkan ada ikhwan ya udah nih silakan untuk persiapkan, nanti silakan mau tidur mau makan, malah ada yang ngomong begitu. Ya Allah, saya bilang ya itulah ya, ilmu. Padahal puncak dari ibadah haji adalah wukuf itu. Jadi apa yang kau bawa, apa yang kau adukan, merasa apa di sisi Allah, silakan itulah fasilitas terbesar dari haji adalah wukuf. Jadi jangan lihat tendanya, jangan lihat fasilitasnya, nah, itu wukufnya. Jadi artinya mau fasilitas seperti apapun, kalau wukufnya nggak maksimal, berarti enggak. Sama melempar jumroh juga seperti itu. Jadi apa yang akan dimaknai dari melempar jumroh itu? Saat ini kan kesan ya, yang didapat oleh kaum muslimin yang ilmunya kurang itu enak gitu. Wah udah saya enak gitu ya. Kalau enak mah beda maksud dan tujuannya. Sebenarnya perjuangannya itu yang harus diberikan ya sesuatu kepada kita untuk menempa diri. Makanya kan ya dari negara manapun kan yang indahnya melempar jumroh itu kan jalannya dulu itu yang jauh, jalan capek gitu ya. Setelah capek belum melempar. Ya kalau nggak capek sebenarnya ya terus ngapain gitu ya. Jadi cuman apalagi yang pakai macam-macam ya mau ngapain gitu. Karena kan inti dari haji tadi, salah satu kalimat yang dipakai ayat ini kan liyashhadu manafi'alahum. Berarti silahkan, terserah kamu mau ngambil manfaat seperti apa, terserah kamu. Jadi kalau kamu nggak merasakan ya kedekatan kepada Allah, munajat kepada Allah, itu ya udah gitu doang, jalan-jalan doang gitu, diem-diem doang. Jadi menjadi catatan-catatan bagi kita. Nah, tadi
yaitu karijalan. Yang pertama akan mendatangi dengan berjalan kaki. Tentu kalau berjalan kaki itu utamanya ya saat ini sebenarnya penduduk Mekah ya. Walaupun berjalan kaki di zaman sebelumnya ternyata dipakai untuk haji yang ilegal karena dia menyusupnya di perumahan terakhir yang dekat dengan Arafah. Jalan mereka nyari jalan tikus ya, walaupun tahun ini kan enggak ya. Walaupun itu menjadi catatan mereka nanti ya naik bis dan sebagainya. Cuman tahun ini kan tidak bisa itu. Sehingga ya jalan kaki ini menjadi catatan sebenarnya apa? Ya tidak ada sih kalau kita lihat Nabi tidak jalan kaki. Jadi Nabi tidak jalan kaki. Jadi artinya kalau ada orang wajib jalan kaki lebih bagus, nah nggak bisa juga. Karena Nabi berkendaraan, walaupun pelan berdesak-desakan, Nabi tetap tadi kendaraannya dipelankan, ditarik ke kaknya. Itu kalau baca hadisnya begitu. Jadi Nabi termasuk saya ditanya tentang ya tarwiyah misalnya. Tarwiyah untuk ya haji-haji saat ini itu memang kalau nanti mengurangi ya tenaga untuk wukuf sebenarnya rugi tarwiyah. Saya ditanya karena kebetulan di hotel yang tempat saya dan itu kebetulan satu kloter tidak ada yang tarwiyah, ada yang mau tarwiyah nanya kepada saya bilang saya juga punya niat kalau cuma masalah niat untuk tarwiyah. Tapi kalau tidak ada fasilitas nggak usah. Ya, kenapa? Karena jangan cuma melihat ya, jangan cuma melihat sirahnya Nabi Ibrahim, tapi lihat sirah Nabi kita Nabi Muhammad. Sirah Nabi Muhammad itu tarwiyah itu Nabi istirahat 1 hari, sholat 5 waktu di situ. Dulu di situ itu adalah ya haud itu danau, sehingga Nabi mengisi air di situ, ya, isi air, istirahat. Nah dari situ Nabi berkendaraan ke Arafah, berarti kan diharapkan pas masuk Arafah sudah apa? Sudah fresh agar wukuf itu maksimal. Dulu itu maksimal. Saat ini pemerintah sana tidak bisa memfasilitasi karena bolak-balik itu nggak mungkin. Ke Mina dulu, kemudian ke Arafah, balik lagi ke Mina, gimana membawa orang sebanyak itu? Sehingga rata-rata yang tidak disampaikan oleh orang-orang yang ajak tarwiyah itu padahal harusnya disampaikan dengan jujur. Kalau yang mau ikut tarwiyah asalnya ada belangko tanda tangan. Kalau ada apa-apa tanggung jawab sendiri, itu asalnya. Karena pemerintah Indonesia atau pemerintah Arab Saudi tidak memberikan jaminan apa-apa bagi yang tarwiyah. Yang diberikan jaminan adalah yang ke Arafah. Kalau tarwiyah itu tanggung jawab masing-masing. Nah, kasusnya ada beberapa yang tarwiyah, ada bisnya nyasar sampai Arafah jam 1 udah lewat waktu wukuf, nyasar karena sekarang kan begitu besarnya nyari tempatnya, belum lagi seluruh jamaah haji tanggal 8 sudah berangkat ke Arafah, nginep di Arafah. Ya namanya nginep kan, kalau nggak dapat tempat kosong apa? Isi aja oleh mereka. Lah begitu datang yang pagi-pagi capek habis tarwiyah nggak dapat tempat, ribut dulu bisa jadi. Jadi sebenarnya ya tadi karena apa? Ya dia anggap karena nggak ada yang nempatin kan dianggap apa? Kosong. Kalau yang kepenuhan masuk ya minimal kan jadi ribut dulu. Datang udah capek mau istirahat ribut dulu kan gitu. Ya kosong, jalan kosong kan itu jadi artinya ini hal-hal yang secara teknis benar-benar apa? Ya utamanya persiapan maksimal di wukuf itu. Jadi karena ini secara sirah Nabi Muhammad kan nggak ada ibadah khusus di tarwiyah, hanya istirahat dan tadi ngisi air minum, kemudian tadi ya mengistirahatkan ternaknya, itunya hanya itu. Jadi artinya secara makna ibadah sebenarnya tarwiyah
nggak terlalu signifikan. Hanya karena Nabi melakukan ya udah lakukan, tapi bukan asalnya maksud Nabi hanya beristirahat. Nah kita istirahat udah di hotelmu, istirahatmu sudah berhari-hari gitu ya sebelum ke Arafah. Jadi dengan kondisi yang seperti itu tadi belokannya itu kan nggak kayak kita bisa putar balik sembarang. Di sana tuh kalau udah satu kali belok salah itu muter lagi itu lagi bisnya harus makanya kalau nyasar tuh bukan 1 jam 2 jam tuh udah kelihatan mantannya, cuman nggak bisa langsung belok situ, harus muter lagi nyari jalan ini putar balik baru kena macet lagi. Jadi itu gambaran bahwa kondisi yang benar-benar harus dirasakan itu adalah tadi apa yang kita perjuangkan dalam ibadah. Harusnya orang-orang yang punya fasilitas misalnya yang plus itu kan rata-rata menginap di Zam-Zam dan sekitarnya itu harusnya mereka bisa maksimal sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Kenapa ya? Karena itu punya fasilitas, tapi kadang-kadang godaannya kan beda. Kelihatan Ka'bahnya lebih indah dari atas. Jadi sholatnya di atas aja di hotel, karena dari bawah susah ya Ka'bah Sayyidah itu. Jadi ya macam-macam. Jadi orang akhirnya ya malas. Apalagi di sana itu kan proses Masjidil Haram tidak seperti Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi semua pintu terbuka, siapa yang datang duluan maka menempati shop yang paling dia inginkan. Kalau di Masjidil Haram sepertinya menggunakan teknik parkir Jepang. Jadi yang datang duluan disuruh parkir paling jauh. Jadi datang Jumat nih, Bapak datang jam 8 itu yang disuruh rooftop dulu. Saya bilang nih nggak sesuai sunnah. Kalau sesuai sunnah kan yang datang duluan harusnya di pelataran Ka'bah gitu kan, shop depan dulu. Ini enggak, diputer-puter ke atas dan udah semua terisi. Ntar lantai 2, lantai 3, lantai 2, lantai 1 baru yang datang telat dapat dapat pelataran Ka'bah. Kadang-kadang masa memberi penghargaan yang yang telat gitu. Jadi itu teorinya. Nah kalau saya kan dari kedua langsung semua saya jelajahi itu Masjidil Haram. Jadi begitu datang cepat ya turun lagi. Nanti nyari nyari jalan lagi untuk nanti siap-siap. Yang itu udah datang pagi gitu kan. Dan nanti nunggu ya biar bisa berada di pelataran. Walaupun pelataran itu juga lumayan tuh. Sekarang yang 40, 42 sampai 44 kalau dapat yang langsung tuh mantap juga. Jadi kecuali yang dapat arah Multazam tuh karena ada ketutup bangunan baru adem tuh. Jadi itu kalau Jumat kan jam 11 adzan pertama jam 11 berapa itu udah penuh gitu. Nah, kalau datang jam 9 biasanya udah taruh di luar. Ini gambaran bahwa semangat beribadah itulah yang kita diberi manfaat. Nah, sedangkan dengan cuaca yang cukup panas ya kalau yang di luar tadi ya harus mengatur memang. Ya paling enak itu ya datang jam 1, jam 2 udah sampai surut di sana itu. Kalau maghrib isya ya itu padat sekali biasanya maghrib sampai isya pulang jam malam. Jadi tetap kita atur. Kalau karena kita nggak kerasa panas tuh kadang-kadang nggak kerasa langsung kita sakit, makanya saya bilang ya paling nggak kalau mau mabit 2 hari sekali. Tapi kalau nggak mabit berarti misalnya maghrib bisa datang pulang. Kalau mabit pulang yang tadi diatur. Ya kalau nggak gitu kita nggak ke Masjidil Haram itu rugi. Ya. Jadi artinya ini menjadi semangat bagi kita bahwa manfaat ya. Sehingga kemarin kalau duhur-duhur jalan dari tempat tinggal ke sini jadi ringan karena di sana
turun dari bis itu jalannya bisa 1 kilo sendiri tuh, putar. Belum kalau kita maunya masuknya depan Ka'bah, berarti harus muter lagi dulu, tambah kira-kira 1 kilo lagi baru bisa masuk ke dalam. Jadi memang perjuangan untuk masuk Masjidil Haram pasca Covid itu kayak gitu. Kalau dulu kan enak ya. Dulu sebelum ada Covid itu kan memang semua pintu dibuka, jadi naik turun Ka'bah itu bebas. Tidak sekarang, aduh ya, bahkan pernah saya sudah masuk ternyata bukan ke bawah ditutup, jadi lantai 1. Kemudian saya bilang ini mulai aja tawafnya, karena itu pakai ihram umroh, saya ajak tawaf, nanti kalau pas qomat berhenti kita cari, karena kalau habis sholat dibuka lagi tuh yang ke arah bawah Ka'bah, ya udah muter lagi masuk ke bawah, karena tawafnya biar efektif, karena lumayan tuh tawaf yang di lingkaran 1, lingkaran 2 itu, waduh energinya besar, apalagi setelah itu harus kita sa'i. Jadi rata-rata kalau saya ambil mikot misalnya asar itu, setelah asar jam 5, nanti maghrib itu selesai masih jam 11 sudah 5 jam tuh, karena kepotong sholat maghrib, sholat isya. Tapi terakhir pas mau pulang itu, karena mentargetkan tawaf wada di subuh, itu ambil mikot, jadi itu selesai jam 10, itu prestasi itu, tawaf sa'i selesai jam 10. Kemudian cari makan, kemudian mabit di Masjidil Haram, subuh turun ke pelataran, kemudian tawaf wada, baru langsung berangkat ke bandara. Jadi memang bisa mengambil titik maksimal itu sesuatu yang tadi ya, harus dengan perhitungan. Walaupun banyak sekali ya harapannya itu kadang-kadang nggak banyak yang nyasar, karena apa? Begitu datang ke Masjidil Haram, saya pakai jurus pesantren dulu, jadi harus keliling dulu seluruh Masjidil Haram, saya kelilingi ya. Wah, ini stasiun terminal Jabal Ka'bah, sini terminal Ajian, sini terminal Jabal Omar, sini Syekh Amir tuh, ini ke arah Jarwal. Jadi sekaligus niatnya kalau ada orang nyasar kita bisa ngasih tahu, karena udah dikelilingi semua. Bahkan saya sampai keluar, ke sana keluar, tembusnya mana, akhirnya masuk lagi lewat pintu karyawan. Kita pura-pura kayak ini aja, kayak nyasar, dianterin sama dia lewat pintu karyawan tukang bangunan. Jadi masuk kita cuma mau bilang mau ke Syekh Amir, jadi dianterin gitu ya. Artinya kita udah tahu, oh kalau nyasar ke sana kasihan tuh jamaah, karena keluar bukan ke dalam Masjidil Haram. Jadi ada beberapa jamaah jangan sana karena ini keluarnya bukan di area dalam masjid, tapi udah keluar pagar ya, itu muternya sangat jauh. Jadi memang kembali bahwa kesempatan ya, dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu persiapan puncaknya. Maka begitu masuk Muharram, bagi orang-orang yang sudah ya haji itu sebenarnya ya tinggal tadi ya, kesempatan beribadah tambahan, karena ini fasilitas bulan Muharram adalah bulan yang harusnya lebih banyak beribadah, karena pahala di sini dilipat gandakan di bulan Haram, dan fasilitas dari Allah ada 4 bulan tersebut. Sehingga jemaah sekalian rahimahullah, nilai dari bulan Muharram itu ya semangatnya sama dengan bulan Rajab ya, dengan bulan Dzulqa'dah. Walaupun di bulan Muharram itu tidak ada persiapan menuju ibadah khusus, beda bulan Rajab kan menuju ibadah khusus Ramadan gitu ya. Kalau di bulan Dzulqa'dah itu ada Dzulhijjah. Nah, Muharram nggak ada gitu. Sehingga Muharram itu lebih akhirnya warnanya kan warna kepedulian sosial. Jadi mengeluarkan harta, santunan, apa saja. Jadi artinya di sini ibadah yang dibarengi dengan sosial. Sedangkan kalau yang dua itu kan bulan haramnya digunakan untuk menyiapkan ibadah-ibadah yang berat. Rajab untuk persiapan Ramadan, sedangkan Dzulqa'dah dari Syawal sudah mulai itu untuk menyiapkan haji. Dan haji ini memang benar-benar ya
niat, tekad, ya seperti jamaah kita kan aman-aman saja, ya, yang walaupun beliau ya disakit ya, tapi karena semangatnya kita lihat lancar. Saya ketemu 2 kali atau apa. Yang pertama saya datang ke hotelnya, yang kedua dengan yang lain-lain ketemu itu di area Gua Hiro ya, untuk ya pelataran, bukan yang ke atas tapi mereka sedang di museum Nabi di Gua Hiro. Jadi ini catatan bagi kita bahwa nomor 1 memang untuk menilai dari haji itu persiapan ilmu itu yang terpenting, kemudian persiapan diri kita untuk berjuang ya. Makanya iman itu adalah ilmu, jihad itu adalah berjuang, baru kemudian haji. Kenapa Nabi kita mengatakan amal apa yang utama? Yang disebut pertama adalah iman kepada Allah dan Rasul. Kemudian amal apa yang kedua? Jihad di jalan Allah. Amal apa yang ketiga yang lebih utama? Kata Nabi, haji yang mabrur. Jadi manfaat akhirat tentu kita berharap haji itu menjadi haji mabrur sehingga mendapatkan balasan surga. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, tentu perjuangan ya dalam beribadah haji ini ya perjuangan yang dipenuhi dengan tadi ya tantangan-tantangan, di mana kadang-kadang ya kaum muslimin itu saat ini salah tempat. Kalau kita amati beberapa proses haji ini ada kadang-kadang menjadi eksploitasi kesabaran. Jadi orang sabar itu sampai nggak tahu kapan harus bilang sabar. Sehingga misalnya kalau ada jamaah handuknya nggak ada gitu ya, fasilitas handuk nggak ada, sabun nggak ada, ya, mengadu kepada para petugas, itu salah. Kalau para petugas bilang sabar, itu salah. Saya sampai bilang bukan begitu, karena harmoni pelayanan itu sama dengan harmoni kesehatan. Dokter itu akan ngasih obat berdasarkan keluhan jamaah. Berarti para petugas itu mentalnya jangan kalau jamaah ada keluhan bukan disuruh sabar, tapi apa? Obati. Kayak dokter mau ngasih obat, malah harusnya ditanya, kok nggak pada ngeluh? Emang semuanya aman? Ya kan gitu harusnya, bukan malah apa? Kalau ada yang menyampaikan, Pak ininya kurang, sabar. Ya saya bilang salah tempat itu. Jadi para petugas, saya bilang para petugas ini harusnya kalau jamaahnya nggak ngeluh ditanya keluhannya apa yang kurang, sama dengan dokter nanya apa yang sakit, apa yang dirasakan. Yang bilang sabar itu antar jamaah boleh, kalau antar jamaah. Kalau petugas harusnya apa? Nggak boleh muncul apa? Ke jamaah bilang sabar. Itu tugas sampean, bukan sabar. Sama dengan anak kita ya nggak ada makanan, mau makan, masa bapaknya bilang sabar ya? Ya udah bapak cari gitu. Kamu sabar nunggu, bapak cari dulu gitu. Jadi bukan apa? Udah nggak ngapa-ngapain bilang apa? Udah sabar aja. Nah, itu saya bilang ya nggak harmoni kalau gitu antara yang petugas dengan jamaah itu memandang sesuatu. Kalau petugas harusnya merasa apa? Kok jamaah nggak ada keluhan, masa semuanya baik-baik saja? Harusnya dia malah nanya apa keluhannya yang sampaikan, biar saya apa? Jadi sebenarnya bukan dari kalian, tapi apa? Itu poinnya gitu ya. Jadi memang itu kesalahannya. Bahkan akhirnya kalau ada sesuatu yang tidak beres, kita ibaratnya membantu untuk menyampaikan, orang dibilang, oh Pak Ustadz gak usah marah-marah, aneh bener ini bukan sedang marah ini. Jadi ada kasus jamaah itu pas dari Mina udah bawa tas dan sebagainya, katanya macet, diturunkan dari bis. Saya bilang ke petugasnya yang masih muda, yang orang-orang masih muda, kenapa kamu turunin sini? Kan tadi udah sepakat, kan kamu ngomong cuma sama satu orang, tapi nggak ambil kesepakatan. Ya gimana udah turun ya, oke itu nggak masalah.
tapi kamu harus tanggung jawab kalau ada apa-apa. Saya takut-takutin itu. Kalau terjadi sesuatu saya adukan kamu ke petugas. Terus gimana? Anter, saya bilang gitu. Udah kamu turunin, kamu harus anterin. Jangan sampai mereka nyasar 2 kali udah bawa itu nyasar gitu ya. Ya orang yang dengerin saya ngomong begitu soalnya Ustaz kan nanti kalau marah hajinya jadi ini orang nggak ngerti. Kalau marah itu untuk saya, itu kan saya lihat apa? Ya yang tua-tua kesusahan bawa tas, mereka juga nggak peduli, nggak bawain, minimal walaupun nggak bawain apa? Ngantri. Ketemu lagi di jalan, satu lagi sama, saya bilang pas sudah mulai kelihatan itu, yaudah kita antar sampai sini ya, itu ke sana. Saya bilang nggak bisa, anterin sampai apa? Sampai gangnya kelihatan, jangan nanti kemana-mana jemaah. Jadi kita sebut-sebut itu disebut marah, padahal itu apa? Bukan untuk saya, itu untuk para jemaah. Jadi jangan takut. Yang dimaksud jidal itu kan bukan begitu. Yang dimaksud jidal itu kan tadi kan, yang satu suka gelap, yang satu suka ini terus berantem, ya itulah jidal kan. Berantem gelap sama terang gitu ya. Kalau ini kan kalau urusan kepentingan namanya bukan jidal. Mereka itu ya orangnya kalau kita nggak tegas ya mereka santai-santai aja. Tapi kalau kita tegaskan ya mereka jadi apa? Ikut repot ya, mereka memang tugasnya ngurusin itu. Kenapa kita ya tidak menyampaikan? Jadi memang banyak sekali yang baik jamaah ataupun petugas seolah-olah kalimat segala sesuatu orang haji harus sabar. Bukan sebenarnya. Apa arti sabarnya tidak dijelaskan. Sabar tuh kalau sudah usaha semua ternyata hasilnya situ ya udah boleh sabar. Tapi kalau belum jangan bilang belum ngapa-ngapain suruh langsung sabar tuh ya. Udah tahu itu mah sabar. Sampai saya tuh nulis di grup yang para pengurus, kalau jamaah ada yang ngeluh jangan dibilang nggak sabar. Kalau memang keluhannya itu hak mereka, itu tugas kita adalah carikan hak itu. Siapa yang bisa memenuhi, karena itu hak. Kecuali minta yang aneh-aneh ya, itu nggak perlu. Kalau misalnya tadi kok handuknya nggak ada, terus kita bilang sabar kan? Ya namanya hotel kan harus menyediakan handuk. Kita mau diem aja, ya harus tegur. Kapan handuknya bisa dikasih? Gitu ya. Nggak ada tisu, ya sampaikan kapan tisunya. Jangan apa? Sabar. Nah, jadi kita ini jadi tadi kan ada sabar sesungguhnya dan ada sabar eksploitatif gitu ya. Jadi ini yang kadang-kadang tidak dipahami. Bahkan kita yang mau memperjuangkan lebih dibilang apa? Nggak boleh jidal sedang haji, nanti pahalanya hilang. Benar juga itu adalah bukan itu yang jidal. Yang dimaksud itu yang sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kalau sedang mencari solusi itu namanya bukan berantem, itu sedang nuntut agar dia memberikan hak kepada jamaah. Itu kan namanya menolong yang berbuat dolim. Dia dolim kalau nggak ngasihkan kepada jamaah. Kan kezaliman harus di stop. Itu hal-hal yang sekali lagi bagi kita yang ngerti ya nggak usah terlalu baper. Kalau ada orang Pak Ustadz sabar dong, santai-santai aja. Kita dengarkan dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
terakhir sebagai penutup, insya Allah yang masalah itu cuman satu, transportasi itu masih masalah di sana. Kemudian yang kedua adalah kekurangan akomodasi yang Arafah dan Mina. Itu saya nggak ngerti kenapa masih terjadi. Ya, artinya berarti ini mudah-mudahan negara kita itu harus menggunakan nota diplomasi untuk menambah itu. Masa kapasitas kira-kira 100 untuk 200 atau kasus 200 400, jadi itu masih terjadi. Padahal kan harusnya bisa ya, dievaluasi dengan menyeluruh, karena penentunya ternyata seluruh kebijakan penentunya bukan Arab Saudi, tapi penentunya adalah pemerintah kita. Yang kemarin di jamaah bahasanya ini kan kesalahan syarikat, sebenarnya bukan kesalahan syarikat, tapi penentu syarikat kan DPR, bukan Arab Saudi. Jadi ini kan tidak ada. Kalau kemarin sempat orang sultan dengan pemerintah Arab Saudi itu harus minta maaf itu, karena ternyata itu urusannya dengan pemerintah kita. Jadi memang ini menjadi catatan khusus. Beberapa jamaah haji persepsi awalnya itu seolah-olah salah sana, padahal bukan. Itu urusan milik PT-nya diserahkan ke masing-masing negara, bukan ya, oleh sana. Urusannya langsung dengan negara kita. Jadi memang itu tadi ya, nota belum ada yang menyampaikan nota transportasi. Kenapa tidak mengusulkan ke Arab Saudi menggunakan kereta api ya, Arafah, Musdalifah, Mina, itu kan harus ada yang, kalau ada nota usulan kan sama duitnya banyak, bisa langsung apa? Ya itu tadi, karena mungkin dianggap lancar-lancar saja. Padahal kan berarti nota pertama harus dipotret dari ya berapa banyak yang pingsan. Harusnya kan dilaporkan tuh berapa banyak yang pingsan di Musdalifah, gitu ya. Kemudian berapa banyak yang tadi ya tidak, ya, itu semuanya harus laporannya lengkap. Jadi ini mudah-mudahan proses ini ya, walaupun itu jangan, yang anehnya kadang-kadang dalam manasik dieksploitasi itulah apa perjuangannya. Ya sebenarnya perjuangan yang harusnya tidak perlu namanya perjuangan konyol. Kalau diatur dengan bagus kan nggak perlu begitu gitu, karena itu kan bukan perjuangan namanya, itu membahayakan. Ya. Saya aja sudah black out, hampir pingsan itu di Musdalifah, cuman keburu keluar jadi udah terang lagi. Tapi hampir tuh, karena saya kondisi sebelumnya masuk angin muntah, begitu berdiri ngantri, udah mau dekat, wah gelap nih, saya sama kawan bilang, gimana nih, tarik nafas terus deh Ustaz, tarik nafas. Begitu sempet sampai keluar, nah jadi pingsan, aman. Jadi itu hal-hal yang artinya harusnya kan nggak perlu terjadi gitu kalau pengaturannya sesuai. Ya. Jadi memang itu tadi, jangan itu dijadikan itulah perjuangan, bukan perjuangan itu ya, perjuangan mah ada tantangan benar. Ini kan sebenarnya tantangannya karena tidak diatur dengan benar ya. Jadi bukan perjuangan, kelalaian tapi ya, pingsan. Itu laporan. Ntar bilangnya apa? Sabar. Sama aja nggak dikasih makan terus pingsan bilang apa? Sabar, sama aja kayak gitu. Jadi sabar itu, tapi sabar yang harusnya bisa dicegah, diminimalisir. Ya, ada Allah ayat majmain kurangnya mohon subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum